Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Rifka dari kelas 12 Bial Jazari. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai transfer elektron atau transportasi elektron. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa transfer elektron atau transport elektron merupakan proses produksi ATP atau energi dari NADH dan FADH yang dihasilkan dari proses sebelumnya, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Nah, transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria seperti yang telah terlihat di belakang saya, yang dimana dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Nah, proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif yang ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Leichhenger. Nah, perlu kita juga ketahui bahwa FADH2 merupakan singkatan dari flavin adenin dinukleotida, adalah salah satu bentuk energi namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. Nah, sedangkan NADH adalah singkatan dari nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen, yaitu bentuk koenzim aktif dari vitamin B3. Nah, baik FADH2 dan NADH adalah bentuk energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh, sehingga agar dapat digunakan perlu sebuah proses yang dinamakan dengan transport elektron dari kedua molekul tersebut diubah menjadi ATP atau adenosine trisfosfat atau sebuah energi. Nah, bagaimana proses dari perubahan NADH dan FADH menjadi sebuah ATP? Ini merupakan prosesnya. Yang pertama ada yang dinamakan proses NADH menjadi ATP, yang dimana proses NADH menjadi ATP diawali dengan diuraikan NADH-nya menjadi NAD+ yang membuat elektron hasil dari reaksi masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q. Nah, saat elektron melewati kompleks protein 1 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Nah, kemudian elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C, yang melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Nah, kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Nah, setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATPase. Setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Kemudian, elektron akan beraksi dalam ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron atau penanggap elektron terakhir. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan akan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH. Pada akhirnya, untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Lantas, bagaimana proses perubahan FADH2 menjadi ATP? Nah, proses ini diawali dengan molekul FADH2 yang melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinone. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian tahap kedua, yaitu elektron akan meninggalkan ubiquinone dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Nah, kemudian saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4 masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Nah, pada tahap ini telah dikeluarkan molekul H+-nya, sehingga jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya akan masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Nah, di akhir cerita atau di akhir proses ini, elektron juga akan ditangkap oleh O2 dan menghasilkan H2O. Nah, itulah tadi merupakan pemaparan dua proses, yaitu yang pertama proses NADH menjadi ATP dan proses FADH2 menjadi ATP, yang dimana semuanya merupakan proses atau langkah atau tahap
dari transport elektron yang merupakan bagian dari proses respirasi. Nah, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Sehingga energi yang dihasilkan akan setara dengan 10 NADH sama dengan 30 ATP dan 2 FADH sama dengan 4 ATP. Jadi, seluruh ATP yang dihasilkan pada tahapan transport elektron adalah 34 ATP. Selain ATP, pada proses transport elektron juga dihasilkan 6 molekul air atau H2O, sehingga hasil akhir dari tahapan transport elektron respirasi aerob adalah 34 ATP dan 6 H2O. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.